Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali dengan video tutorial talenta yang ketiga. Melanjutkan tutorial video pertama dan yang kedua. Kita akan melihat menu dan dashboard pada talenta. Oke, kita mulai saja. Pertama kali kita klik icon talenta. Kita bisa melakukan skip bila muncul notifikasi. Kemudian kita masukkan email yang telah kita daftarkan dan password. Oke, ini sudah kelihatan dashboard dari talenta. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah yang paling atas, itu ada nama perusahaan. Kemudian dilanjutkan dengan nama karyawan yang login, beserta title-nya. Di bawahnya ada 8 menu yang berbeda-beda. Kemudian di bawahnya lagi ada 5 menu request, yaitu request reimburse, request cuti, request attendant, request perubahan shift, dan request overtime. Di bawahnya lagi ada menu pengumuman atau announcement. Announcement ini belum ada, kita belum masukkan. Terus kemudian di bawah ada juga menu task atau tugas. Kita belum ada tugas yang kita masukkan. Kemudian selain menu home juga ada menu employee. Ya. Ini adalah employee. Ini merupakan karyawan yang sudah terdaftar di Talenta. Ada 115 karyawan. Di samping namanya ada WhatsApp, ada email, dan kita bisa melakukan calling atau telepon ke nomor yang tertera. Kita juga bisa melihat detail dari employee-nya. Misalnya Pak Abdul Rahman. Ini jabatannya apa dan organisasinya di mana. Oke. Di sebelah menu employee ada menu inbox. Inbox nanti adalah ada 2 jenis, yang satu notifikasi berupa pemberitahuan, dan yang satunya lagi adalah menu yang membutuhkan approval. Misalnya kita adalah supervisor, bila anak buah kita membutuhkan approval untuk cuti atau lembur, maka nanti akan tampil pesannya di sini. Nah, ini contoh notifikasi. Kemarin saya coba tes melakukan permintaan perubahan check-in dan check-out. Ini sekedar testing aja. Dan sudah di-approve oleh Pak Sekti. Dan yang paling ujung ini ada menu akun atau account. Di sini kita bisa lihat personal info. Nanti kawan-kawan bisa lihat sendiri isinya apa aja. Employee info ini berhubungan dengan info karyawan di perusahaan, misalnya kapan dia join, organisasinya di mana, jobnya apa, job levelnya apa, bisa kelihatan di sini. Kemudian emergency contact info, family info, education info. Mungkin ada beberapa yang belum kita update, seperti education info atau emergency contact. Nah, kemudian juga ada payroll info. Payroll info ini isinya nomor rekening bank,
kemudian nomor NPWP, BPJS, dan lainnya. Di bawah lagi ada My File. My File ini adalah bila kita melakukan upload, misalnya kita upload kartu NPWP ke sistem, itu bisa, atau kita upload foto kita ke sistem supaya pihak HRD bisa menarik fotonya. Jadi kita bisa sharing foto di My File. Kemudian ada change password, seperti biasa kita bisa merubah password yang sudah kita gunakan. PIN, bila kita ingin mengaktifkan PIN berarti waktu login nanti membutuhkan PIN. Di bawah PIN ada reminder login dan logout. Nah, ini bagus digunakan untuk teman-teman yang suka lupa absen. Misalnya check-in-nya biasa jam 8 ternyata kelupaan. Itu bisa kita setting misalnya jam 7.55 kita sudah harus check-in. Check out-nya ini juga sama. Misalnya kita jam 5.00 kita ada reminder. Oke, seperti itu. Baru kita save. Kita juga bisa mengatur di hari apa aja reminder clock in sama clock out-nya. Oke, select to attendant. Oke, harinya ya. Karena kita maunya Sabtu dan Minggu tidak. Oke, save. Udah. Kemudian ada language. Language ada dua, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kita bisa atur menggunakan bahasa Indonesia juga. Terus ada pertanyaan yang sering diajukan dan jawabannya juga ada di sini. Terus paling bawah adalah sign out. Oke, kita kembali ke home. Nah, akun atau account itu bisa juga dibuka di dekat foto profile. Nah, ini sama aja isinya dengan yang di tempat menu account. Oke, selanjutnya kita belajar tentang 8 menu yang paling atas. Menu pertama adalah Rembes. Kita bisa klik Rembes. Nah, di sini akan kelihatan saldo Rembesnya. Kalau nantinya mau dimunculkan. Terus kita bisa request Rembes. Di bawah request Rembes ada request dan approve. Jadi request misalnya pada tanggal bulan September itu sudah ada belum? Kita suresun kayaknya kita masih kosong semua ya. Nah, request Rembes. Setelah itu ada approve. Approve ini artinya Rembes yang sudah pernah di-approve. Setelah Rembes adalah time off atau cuti. Kita pilih cuti. Nah, ini saldo sisa cutinya kelihatan 18 hari. Di bawah sini nanti akan kelihatan cuti yang pernah kita ambil atau sudah pernah kita lakukan pengajuan cuti dan di-approve. Bila cutinya belum di-approve, maka tidak akan muncul history dari pengajuan yang kita ajukan ke HRD. Ada juga delegasi. Delegasi ini kalau kita mendelegasikan tugas kita ke karyawan lainnya. Ini taken adalah
cuti yang sudah pernah kita ambil. Nanti kita akan melakukan request cuti pada menu request. Bisa juga dari sini sebenarnya, tapi di Talenta semua request sudah digrupkan di 5 request ini. Oke. Selanjutnya adalah live attendant. Nah, oke. Live attendant ini adalah cara melakukan check-in atau absen masuk dan clock out atau absen keluar. Pertama yang Anda perlu lihat adalah di atas ini ada tulisan NS karena saya termasuk dalam grup non-shift, di mana saya masuk jam 8 dan pulang jam 5. Di bawah lagi, di bawah attendant logs, itu ada view logs, kapan melakukan check-in dan check-out. Ini kelihatan. Kalau mau lihat detailnya, klik aja yang positif, tanda plus. Oke, kita kembali. Nah, kita coba melakukan clock in. Caranya, klik clock in. Oke. Catatan bisa kita tulis misalnya di sini tes. Nah, perhatikan bahwa di map saya lokasinya ada di GPS-nya BBRI. Kalau ada permintaan untuk melakukan allow, silakan di allow. Kita juga bisa melakukan take foto bila dibutuhkan. Baru kita klik clock in. Oke. Anda lihat your clock is been submitted. Jadi kalau berhasil, itu akan muncul pesan di atas bahwa itu berhasil masuk ke database Talenta. Dan lognya akan kelihatan clock in pada jam 03.52. Sebaliknya, kalau kita pulang, kita bisa melakukan clock out. Tinggal klik clock out, kemudian klik juga clock out yang ini. Nah, dua-duanya sudah berhasil. Jadi ini tidak terlalu sulit untuk melakukan check-in dan check-out. Hanya Anda harus mengaktifkan GPS location. Mungkin ada beberapa handphone yang kesulitan nantinya karena harus disetting akurasi dari GPS-nya. Kita lanjut ke menu overtime. Kita klik overtime. Nah, ini ada request overtime dan data yang kosong di bawah ini. Sebetulnya kalau kita sudah pernah melakukan overtime, misalnya bulan Agustus, kita bisa ngelihat log overtime-nya pada tanggal berapa aja di bulan Agustus. Untuk request overtime sama, nanti kita akan belajar di menu yang di bawah. Kemudian menu kalender. Oke. Nah, di menu kalender, misalnya bulan September, ya, ini kita bisa melihat siapa aja karyawan yang sedang cuti. Kemudian siapa aja yang sedang berulang tahun. Oke. Kemudian pada menu event, kita bisa melihat hari libur di bulan September. Ini kebetulan tidak ada hari libur, jadi kosong. Coba kita ke bulan Oktober. Nah, Oktober ada satu yang hari libur pada 29 Oktober. Yang ulang tahun juga kelihatan, yang leave belum ada.
Kemudian setelah kalender kita ke attendance. Oke. Attendance atau absensi ini beda dengan live attendance ya. Kalau live attendance yang tadi kita melakukan absen secara langsung menggunakan GPS. Kalau attendance ini digunakan untuk melihat attendance yang pernah kita lakukan. Bisa juga kita melakukan request attendance. Request attendance artinya bila kita lupa melakukan check-in atau check-out. Supaya datanya tidak kosong, kita bisa melakukan request. Contohnya, misalnya kemarin saya lupa cek log tanggal 8. Klik OK. Nah, schedule saya adalah jam 8 untuk masuk dan jam 5 pulang. Saya lupa di clock in. Harusnya saya clock in-nya jam 5. Saya pulang jam 5. Jam 5.01 misalnya. Baru kita tulis keterangannya lupa check in. Oke. Dan kita klik request. Begitu kita klik request, maka form ini akan berjalan sesuai jalur approval-nya. Kalau Anda staff, dia akan lari ke supervisor, supervisor ke superintendent, dan akan diketahui oleh HRD. Coba kita lakukan request. Nah, jadi permintaan sudah berjalan, tapi kita harus nunggu persetujuan dari atasan. Kita kembali ke menu selanjutnya, yaitu menu payslip. Payslip ini adalah slip gaji. Jadi untuk membuka slip gaji Anda membutuhkan password. Password ini adalah password yang digunakan pada saat awal login, sama dengan password yang pertama kita gunakan tadi. Kemudian my file sama dengan my file yang ada di akun, kita bisa melakukan upload file. Misalnya kita bisa milih identitas, misalnya fotokopi, NPWP. Kemudian kita bisa upload dari galeri atau dari kamera atau dari file. Nah, terserah sumbernya dari mana. Setelah itu kita akan upload. Oke, itu adalah 8 menu penjelasan singkatnya. Mungkin kalau nanti kita sosialisasi, kita bisa berdiskusi dan melakukan tanya jawab. Kita lanjutkan dengan 5 menu request yang di bawah ini. Pertama adalah request reimburse. Oke. Pertama kita harus menentukan dulu tanggal request kita. Misalnya hari ini kita request untuk reimburse. Reimburse-nya di perusahaan ini adalah tipenya medical claim. Oke. Nah, akan muncul nanti sisa saldonya berapa dari situ. Kemudian kita isi misalnya tes reimburse. Oke. Dan kita harus upload filenya sebagai bukti, misalnya kwitansi dari rumah sakit atau pembelian obat-obatan yang disetujui. Setelah Anda selesai mengisi, Anda dapat add item. Ini medical claim, berapa yang diminta? Misalnya 200.000. Baru kita add item. Setelah itu baru klik request. Ya. Dan ini akan berjalan ke atasan Anda.
Kemudian attendant ya, request time off, sama sebenarnya. Tipe cutinya apa yang kita minta? Ini ada sakit, surat dokter, dinas luar kota, unpaid, cuti anggota, dinas luar kota. Nah, nanti penjelasannya ini bisa dibantu oleh HRD yang dimaksud dengan unpaid leave itu apa. Oke, coba kita sakit surat dokter misalnya. Kapan sakitnya? Hari ini misalnya. Nah, kalau sakit kan berarti kita butuh surat dokter. Anda jangan mengisi keterangan di sini sakit lagi. Jadi biar tidak ambigu ya. Anda ketik aja misalnya sakitnya apa. Misalnya tipes. Misalnya. Nah, Anda bisa mendelegasikan pekerjaan Anda, terutama yang menggunakan talenta untuk approval, level supervisor, bisa mendelegasikan ke karyawan yang lain. Ini opsional, bisa aja bisa tidak. Kemudian Anda bisa melakukan upload bukti surat sakit dari dokter tersebut. Sama, bisa ngambil dari galeri atau bisa dari kamera langsung. Dan seterusnya, setelah itu Anda klik request. Request reimburse sudah, time off sudah, attendant tadi untuk lupa absen, atau untuk WFH juga bisa kita gunakan. Ini misalnya kita tidak masuk pada hari ini karena karena working from home ya, WFH. Jadi kita bisa masukin. Tujuannya untuk apa? Supaya bahwa eh, kita cek log data absensi kita masih masuk. Misalnya kita jam berapa kita cekin biasanya? Jam 8 ya. Misalnya jam 4. Pulang nanti jam 8 misalnya. Ini WFH. Nah, ini request. Anda klik request. Itu contoh dari request attendant atau request absen. Selanjutnya adalah request perubahan shift. Nah, pertama kita pilih dulu kapan kita akan melakukan perubahan. Ini tanggal 15. Anda perlu lihat yang tertempel di Anda adalah schedule pagi atau siang atau malam. Nah, kebetulan karena saya non shift, maka saya tidak mungkin melakukan perubahan ke karyawan sih ya. Jadi Anda lihat kalau NS itu non shift itu jam 8 sampai jam 5. NF adalah jam 8 sampai jam 5 untuk hari Jumat. Terus day off berarti tidak masuk ya untuk yang shift, libur. Kemudian pagi jam 7 sampai jam 3, siang jam 3 sampai jam 11 malam, jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Yang perlu diingat di sini bukan sore namanya, tapi namanya adalah siang untuk yang jam 3 sampai jam 11. Biar nggak salah. Nah, alasannya apa Anda melakukan pertukaran shift atau minta perubahan? Mungkin sakit atau cuti atau yang lain ya, tergantung dari kebutuhannya. Kita lanjutkan dengan request overtime atau pengajuan lembur. Kita pilih request overtime.
Nah, setelah muncul form request overtime, Anda klik when atau kapan Anda akan lembur. Oke, misalnya lemburnya tanggal 11 hari Jumat. Kita klik OK. Nah, Anda lihat karena kebetulan saya tadi loginnya menggunakan nama saya yang termasuk karyawan non-shift, maka schedule kerja saya adalah jam 8 masuk dan jam 5 pulang. Kemudian di bawahnya ada overtime before duration, artinya melakukan lembur sebelum jam masuk kerja biasa. Misalnya Anda harusnya masuk jam 8 pagi, ternyata Anda masuk jam 7 pagi. Berarti ada 1 jam lembur. Kita isi 1 jam. Terus kemudian overtime after duration. Ini artinya overtime yang dilakukan setelah jam pulang. Misalnya Anda harusnya pulang jam 5, ternyata Anda pulang jam 6, berarti ada 1 jam lembur. Ini tergantung keadaan ya, bisa jadi overtime before duration-nya nggak ada, tapi overtime after duration-nya ada. Tergantung. Biasanya kalau OB yang ada adalah overtime before duration. Untuk teman-teman yang lain, biasanya yang ada adalah overtime after duration. Jadi lembur di atas jam 5 sore. Kemudian di bawahnya ada istirahat sebelum lembur. Ini berkaitan dengan yang baris pertama, overtime before duration. Jadi ini bergandengan. Apakah 1 jam lembur di awal itu ada istirahat, kalau tidak ada kita isi 0. Begitu juga dengan break after duration, artinya istirahat setelah pada saat lembur setelah jam kerja normal. Apakah ada atau tidak tergantung dengan kondisi. Anda bisa isi 1 atau 30 menit bila ada. Kemudian di bawahnya ada compensation tipe atau tipe kompensasinya. Anda klik di sini. Rata-rata kita adalah menggunakan tipe paid overtime. Ya, klik done. Kemudian alasannya apa? Misalnya cleaning room. Ya. Baru Anda klik request. Otomatis nanti form ini akan terkirim pada supervisor atau atasan Anda langsung sehingga mereka bisa lihat di inbox-nya. Terus bagaimana dengan lembur yang berhubungan dengan hari libur, terutama buat yang non-shift nih. Kita coba. Misalnya lembur di hari Sabtu. Klik OK. Nah, Anda lihat untuk yang shift, untuk yang non-shift terlihat bahwa ada keterangan day off yang berarti hari libur dan schedule masuknya 00, schedule out-nya juga 00. Jadi Anda harus memasukkan jam kerja masuk dan jam kerja keluar pada saat lembur dilakukan. Misalnya kita masuk jam 8. Terus rencana keluar pulangnya jam 5. Oke. Nah, di sini terlihat overtime durasinya adalah 9 jam ya. Dan pasti ada istirahat 1 jam.
Nah, composition tipenya juga bisa kita rubah ke yang paid per time. Dan alasannya misalnya perbaikan mesin. Nah, setelah itu Anda klik request. Yang perlu diingat adalah bila Anda masuk, yang terschedule di sini adalah jam 8. Tetapi Anda melakukan absensi jam 9. Maka yang divalidasi adalah berdasarkan absensi masuk dan absensi keluar. Jadi nanti bila Anda tidak masuk sesuai jadwal yang ditentukan, maka pembayarannya akan mengikuti absensi atau attendance. Demikian request tentang lembur. Menu-menu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya mungkin nanti kita belajar dari kelas. Anda bisa juga WA di grup BBRI untuk tanya jawab. Karena ini sistem baru, kita sama-sama belajar. Dan selain bisa diakses dari handphone, Talenta juga bisa diakses dari komputer melalui web talenta.co. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.